Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem informasi eksekutif atau yang dikenal dengan IS. Dengan anggotanya yaitu saya Muhammad Zaki. Saya Fari. Saya Ardi. Sistem informasi eksekutif atau IS adalah sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenal peluang. Data khususnya gambaran informasi keuangan, pasar, dan statistik industri dikumpulkan dari sistem pemrosesan bisnis online milik organisasi dan perusahaan pihak ketiga. Sekarang, penerapan IS tidak hanya dalam petinggi perusahaan, tetapi karyawan yang posisinya lebih rendah pun dapat menggunakan IS. Contohnya adalah karyawan perusahaan dapat menggunakan ponsel pribadi mereka untuk mengakses data perusahaan dan identifikasikan informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan mereka. Lalu ada perkembangan AIS sendiri. AIS pertama kali dibuat pada tahun 1970 oleh Northwest Industries dan Lockheed. Lalu pada pertengahan 80-an, beberapa produsen perangkat lunak mulai memproduksi software untuk AIS. Dan di akhir 80-an sudah mulai banyak ditemukan seminar AIS. Nah, pada tahun 1990, AIS berubah pandangannya dari khususnya untuk eksekutif menyebar ke manajer dan analis sebagai usernya. Lalu AIS saat ini berisi data yang lebih beragam seperti informasi finansial, customer related data, business process, dan informasi. Berikut ini di atas ada gambar AIS pada tahun 1970 dan AIS pada 2021. Perbedaannya yaitu di banyak fitur. Fiturnya disebutkan pada pertemuan yang tadi. Berikutnya dalam model sistem informasi eksekutif. Ini misalkan seorang eksekutif ingin mengambil data dari server pusat menggunakan komputer pribadi mereka. Selain dari server pusat, mereka juga dapat bertukar data dari database. Dan server pusat itu mendapatkan data dari bertukar data dari peserta komputer, dari berita terbaru, database perusahaan, email, software aplikasi, dan data dan informasi eksternal. Terus server pusat ini terhubung dengan beberapa station eksekutif lain, kan cuma satu saja. Lanjut aja. Oke, berikutnya perbedaan AIS dengan MBS dan DSS. MBS menyediakan laporan-laporan standar yang dibuat berdasarkan periode yang tertentu, harian, mingguan, dan sebagainya. Hasilnya dipakai untuk memantau indikator-indikator yang sama dari waktu ke waktu dan dapat digunakan untuk menganalisis masalah atau situasi baru. Terus DSS awalnya dirancang untuk menganalisa masalah dan situasi baru. Tapi dalam prakteknya, perangkat-perangkat yang disediakan terlalu menuntut kebakaran. Hanya analis yang bisa memanfaatkannya. Oleh karena DSS jarang dipakai secara langsung oleh eksekutif pada tingkat menengah dan atas. AIS dirancang untuk membantu eksekutif mencari informasi yang diperlukan, manakala membutuhkannya dan dalam bentuk apapun yang paling bermanfaat. Jadi AIS ini lebih mudah digunakan. Terus ada karakteristik AIS. Pertama itu disesuaikan untuk pihak eksekutif. Dia memiliki kemampuan drill down. Drill down itu menampilkan informasi dari sedikit ke banyak. Terus yang ketiga ada mendukung kebutuhan data eksternal. Keempat dapat membantu dalam situasi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. 5 memiliki orientasi masa depan. 6 menyediakan analisis kecenderungan, analisis dan pelaporan perkecualian. 7 dapat digunakan untuk mengakses dan memasukkan data eksternal dan internal. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan panggilan tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang keempat, AIS menyediakan panggilan tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusan segera. Selanjutnya, meningkatkan informasi pelacakan.
Dan yang terakhir, menawarkan efisiensi untuk pengambilan keputusan. Selain memiliki keuntungan, penggunaan AIS juga memiliki kerugian seperti tergantung sistem, fungsi terbatas dengan desain, informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, sulit untuk mengukur manfaat, biaya operasional yang tinggi, sistem dapat menjadi lambat, besar dan sulit untuk dikelola, perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data, dan kurang dapat diandalkan dan pengaman data yang kurang. Implementasi AIS. Yang pertama, membangun data warehouse yang lengkap dan efisien. Yang kedua, membuat prototype AIS, membuat desain eksperimen dari seluruh atau sebagian sistem. Untuk menguji cobakan prosedur atau prinsip, teknik atau tool tertentu. Selanjutnya, membuat dokumentasi pengembangan AIS untuk tiap tahap pengembangan. Dan yang terakhir, menggunakan dukungan otomatisasi kantor seperti email, schedule, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Oke,